Halo guys, kenalin nama aku Aca, aku dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Balik lagi ke konten AADC, ada apa dengan kampus? Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Administrasi sedang mengadakan acara diseminasi hasil penelitian dengan tema Pantaskah Kota Bekasi dinobatkan sebagai kota layak anak? Yuk kita ikutin keseruannya. Oke, sebelum kita masuk, kita registrasi dulu yuk. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik selanjutnya mengenai pengetahuan tentang lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan hormon. Jadi hasil Oke, saat ini kita udah di dalam ruangan dan sekarang ada tim riset yang lagi bahas tentang penelitiannya. Yuk kita lihat keseruannya. para responden mengetahui Halo Kak, sebelumnya kita udah sama Kak Tuplak nih dari Ketua Pelaksana Acara Seminar ini. Kalau boleh tahu, dengan siapa saya berbicara? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Dimas Putra Ramadan. Baik, kalau boleh tahu dari administrasi prodi apa? Kebetulan kalau dari saya prodi administrasi bisnis. Baik Kak, izin bertanya sebelumnya ya. Boleh. Kalau boleh tahu alasan Kakak mengambil tema ini apa? Sebenarnya berangkat dari keresahan sih, kayak kita juga sebagai tim peneliti ingin mempertanyakan kepada instansi-instansi yang terkait. Kayak misalkan temanya kan tentang pantaskah Kota Bekasi dinobatkan sebagai kota layak anak. Nah, kita mempertanyakan apakah pantas kalau misalnya Kota Bekasi itu dinobatkan sebagai kota layak anak. Karena dari 4 tahun belakangan ini Kota Bekasi kan selalu mendapatkan predikat terbaik sebagai kota layak ramah anak kan. Nah, makanya kita mengangkat tema tentang hal kayak gitu sih. Jadi menurut Kakak bagaimana nih setelah acara yang sudah berlangsung? Untuk acaranya sih cukup bagus, cukup baik sih ya. Mungkin ada kendala-kendala sedikit yang masih bisa diminimalisir. Mungkin kalau untuk harapannya semoga adanya acara diseminasi hasil penelitian ini tentang kota layak anak, semoga bisa bisa membawa atau menyuarakan hak-hak anak gitu loh. Kayak misalnya kayak keresahan anak nih apa nih, kayak gitu sih. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak atas Ya, jawabannya. makasih juga ya.
Selamat sore Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Aca. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara, dengan Ibu siapa? Oke, selamat sore Aca, saya Dr. Gigi Teti Manurung, MSI Mars, PLT, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Bekasi. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon izin bertanya Ibu, seperti apa bentuk pengawalan DP3A terhadap Kota Layak Anak di Bekasi? Oke, pertama-tama kita harus memahami apa itu Kota Layak Anak. Jadi Kota Layak Anak itu adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA untuk kabupaten kota yang dalam pemerintahannya berkesinambungan untuk memikirkan atau dalam pembangunannya ada terhadap perlindungan anak. Nah, dalam hal ini DP3A Kota Bekasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dengan seluruh instansi atau OPD yang ada di Kota Bekasi dan juga stakeholder lainnya untuk mewujudkan Kota Layak Anak ini, di mana dalam untuk meraih penghargaan tersebut kita dibentuk oleh Bapak Wali Kota suatu SK. Jadi ada SK tim gugus tugas yang diketuai oleh Bapak Litbangda dan kami DP3A menjadi sekretarisnya. Dalam hal pengawalan kita mungkin bersinergi bagaimana dalam penilaian Kota Layak Anak ini ada 5 klaster ya hak anak yang harus dipenuhi penilaiannya. Yang pertama hak sipil dan kebebasan, kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus itu 5 klaster ya. Nah, ya benar, saya takut salah soalnya TV ini ya, Unkris ya. Nah, jadi untuk memenuhi 5 klaster ini ada 24 indikator yang tidak mungkin semua DP3A melaksanakan. Kita berkolaborasi, bersinergi, bersama-sama untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Sejauh ini Kota Bekasi tahun 2019, 2020, 2021 telah meraih penghargaan India. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang izin bertanya Bu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kampus Unkris? Nah, kampus Unkris itu ada beberapa ya? Iya ya. Nah, tadi saya pertama masuk ke sini itu kesan pertama saya halamannya luas banget, asri gitu ya. Nah, dalam hal ini saya baru sekali ya ke sini ya. Kampus Unkris selama ini saya melihat suatu kampus yang update ya, baik dari sisi kurikulumnya maupun juga tenaga-tenaga pendidiknya itu luar biasa, dan saya merasa Unkris ini menjadi salah satu universitas terbaik yang ada saat ini, dan khususnya untuk kegiatan hari ini yang dilakukan oleh BEM ya. Ini sangat positif dengan mengangkat isu atau tema Kota Layak Anak. Tentu harapan kami nantinya masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga untuk Unkris, saya salut dengan banyaknya fakultas, juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya luar biasa, top. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ke Ibu atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, makasih. Salam. Baik, selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, saya Aca. Mohon izin Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Hadian Rahmat. Kalau boleh tahu jabatan Bapak di KPAD sebagai apa Pak? Saya Komisioner Bidang Kesehatan dan Nafza Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon izin bertanya ya Pak, di tahun 2022 ada berapa kasus pelecehan terhadap anak di Kota Bekasi serta bagaimana cara penanggulangannya? Oke, kalau tahun 2022 kasus pelecehan terhadap anak memang tinggi.
Kalau untuk datanya nanti kita bisa main-main, karena saya nggak mau ngasih di sini nih. Saya juga mau teman-teman mahasiswa datang juga ke kantor KPAD. Kita ngobrol bareng karena terkait penanganan, ya kan? Tadi teman-teman nanya, bagaimana sih, diapain sih? Pelecehan itu yang paling pertama kita harus mendengarkan korban. Salah-salah kalau kita curhat tentang pelecehan, salah-salah curhat yang ada kita malah ngedam. Jadi paling pertama kalau untuk penanganan apa, kita dengarkan. Kita dengarkan, kita berikan konseling. Seterusnya tahapannya kalau memang ada unsur pidana, kita akan sampaikan itu juga ke Polres. Kalau memang harus melakukan visum, nanti akan dilakukan visum di RSUD Kota Bekasi, karena sampai hari ini RSUD Kota Bekasi memiliki MOU tentang visum anak itu gratis. Terkait kekerasan ya, baik seksual dan yang lain. Jadi penanganannya bagaimana? Ada tahapan konseling di sana, ada tahapan pendampingan ke Polres apabila itu ada unsur pidananya, seperti itu. Yang jelas untuk berapanya saya mengundang teman-teman mahasiswa untuk datang ke kantor KPAD di kantor ex imigrasi Komplek GOR Kota Bekasi. Mudah-mudahan di sana kita bisa saling bertukar data, bisa bareng-bareng untuk bagaimana melindungi anak Kota Bekasi secara khusus. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kampus Universitas Krisnadipayana? Oke, luar biasa. Kalian berani ngambil tema yang itu nggak banyak orang mau ngambil tema untuk acara hari ini. Seminar desiminasi hasil penelitian BEM via Unkris, studi evaluasi kebijakan kota layak anak di Kota Bekasi. Isu ini bukan isu populis, isu ini bukan isu yang banyak diobrolin orang, tapi kalian berani, mudah-mudahan ini mengobati nih dahaga untuk kita beradu argumentasi, kita saling sharing informasi supaya perlindungan anak ini bisa maksimal. Karena ini bukan cuma tugas KPAD, bukan cuma tugas dinas, tapi tugas kita bersama. Kalian sebagai mahasiswa juga punya peran dan tanggung jawab bagaimana anak-anak di sekitar kalian itu bisa terlindungi. Luar biasa Unkris pokoknya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya sudah Bapak berikan. Sama-sama. Selamat sore Pak. Sore. Baik teman-teman, sekarang kita udah bersama dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi. Baik Ibu, sebelumnya mohon izin, dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Ibu Ainun Nazria, biasa dipanggil Ibu Ainun. Baik Ibu, kalau boleh tahu di Fakultas Ilmu Administrasi Ibu sebagai dosen apa? Saya dosen tetap Fakultas Ilmu Administrasi ya, dan sudah bergabung di VIA sendiri itu dari tahun 2017 sampai 2022 sekarang. Seperti itu, dosen tetap sih, dan mengajar beberapa mata kuliah yang ada kaitannya dengan ilmu administrasi publik, seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya mohon izin bertanya Ibu, bagaimana keluh kesah Ibu dalam membimbing tim peneliti? Oke, kalau bicara keluh kesah dosen itu pasti ya, setiap pekerjaan tentu ada challenge-nya ya, challenge-nya berbeda-beda, dan selama saya membimbing anak-anak sih, saya berusaha untuk punya mindset yang penting saya enjoy, yang penting saya ikhlas membimbing, sehingga keluhan tadi tidak menjadi hambatan begitu. Hanya saja memang tidak mudah untuk bisa membentuk karakter student yang bimbingan dengan saya, karena memang lebih banyak waktu mereka sendiri ya. Jadi kalau kendalanya ya mungkin kita sebagai dosen dituntut untuk sabar, kemudian proaktif terhadap menyelami pemikiran mereka, kemudian keinginan mereka seperti apa gitu ya. Itu saya pikir cukup challenging juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kedepannya untuk penelitian ini seperti apa? Mungkin Ibu ada saran kedepannya seperti apa, bagaimana? Saya sebelumnya sangat mengapresiasi ya kegiatan diseminasi ini, karena apapun yang terlepas ada kekurangan tadi di acara ini, tapi saya menyambut positif karena ini suatu langkah awal yang bagus untuk membangun academic culture ya, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Harapan saya sebetulnya banyak ya kalau untuk research itu, karena kita tahu bahwa research atau penelitian itu kan jantungnya perguruan tinggi ya, mesinnya perguruan tinggi. Jadi kalau dosen-dosen tidak berkolaborasi dengan mahasiswa, kemudian tidak berkolaborasi dengan pemerintah atau stakeholder lain, bagaimana link and match itu dapat terwujud? Karena tidak mungkin masalah itu kita biarkan, justru perguruan tinggi bahkan kita sebagai individu itu harus menjadi
solusi dari permasalahan sosial itu sendiri. Jadi harapan saya konkretnya bahwa kita di fakultas khususnya di VIA itu harus ada yang namanya Renstra gitu ya. Kalau Pak Harto punya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, Unkris juga harus punya rencana research 5 tahun ke depan. Apa agenda research prioritasnya ke depan begitu ya. Jadi ada product knowledge yang dihasilkan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Itu harapan saya sih. Mudah-mudahan dalam hal ini wakil dekan bidang research ya, wakil dekan bidang kemahasiswaan juga mampu mendengarkan aspirasi saya selaku sivitas akademika juga di VIA supaya bisa mengkonkretkan program kerjanya sehingga terukur dan bisa mahasiswa bisa merasakan kultur akademik itu seperti itu. Itu harapan saya ya. Mudah-mudahan terwujud. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Oke, jadi acaranya udah selesai dan acaranya seru banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa datang pada hari ini, bisa langsung kepoin ke YouTube-nya Unkris TV. Saya Aca, pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus keseruannya di konten-konten Unkris TV, mau di TikTok, Instagram, dan YouTube-nya. Dadah! Ah!